Monggo soft yang depannya kosong diisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang masih memberi kesempatan kepada kita untuk beramal soleh sampai saat ini. Dan dengan kasih sayangnya Allah mengampuni semua kesalahan hamba-Nya kepada siapa saja yang mau bertobat.
Oleh karenanya wajib bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala yang telah diberikan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan hasanah di dalam kehidupan kita. Beliau yang sampai akhir kehidupan mengingat umatnya. Jamaah rahimakumullah, mengawali khutbah, khatib mengajak kepada diri khatib sendiri dan kepada bapak-bapak, saudara-saudara sekalian untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun kita berada, dengan cara kita melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, bulan Ramadan telah berlalu dan sekarang kita berada di bulan Syawal. Kata Syawal berasal dari kata syala yang berarti mengangkat atau membawa. Syawal adalah bulan peningkatan, meningkat amal ibadahnya sehingga kita bisa menjaga ketakwaan kita dan menjadi muttaqin, orang-orang yang berstatus takwa. Memang tidak mudah untuk meningkatkan ibadah di bulan Syawal dan bulan-bulan setelahnya, karena suasananya berbeda sekali dengan bulan Ramadan kemarin. Oleh karena itu kita harus mengingat sabda Kanjeng Rasul SAW yang ketika sahabat menanyakan, wahai Rasul, katakanlah kepadaku suatu perkara dalam Islam yang aku tidak perlu bertanya tentangnya seorang pun kepada selainmu. Lalu Kanjeng Rasul mengatakan, Qul amantu billah tsumastaqim. Beliau bersabda, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Istiqomah adalah menempuh jalan yang lurus, agama yang benar, tanpa berpaling, tanpa tengok kanan dan kiri. Agar tetap semangat dan meningkat amal ibadah kita, maka perlu kita istiqomah dalam beberapa hal yang pada bulan Ramadan telah kita biasakan untuk melaksanakannya. Yang pertama, di bulan Ramadan langkah kita ringan sekali untuk menuju ke masjid. Maka setelah Ramadan, mari kita lanjutkan kebiasaan itu. Tidak usah menunggu hari Jumat. Setiap harinya sebagaimana bulan Ramadan kemarin, mari kita ringankan langkah kita untuk menuju ke masjid. Dan sesungguhnya Kanjeng Rasul telah mengatakan bahwa ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungannya Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama, pemimpin yang adil. Kedua, seorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Rabb-Nya. Dan yang ketiga, seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Mudah-mudahan dengannya ringan kaki kita menuju masjid, Allah menggolongkan kita sebagai warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Yang kedua, kita laksanakan sholat. Di bulan Ramadan kita biasa dan ringan melaksanakan sholat sunat. Di bulan ini mari kita
laksanakan kebiasaan-kebiasaan yang di Ramadan bisa kita laksanakan lagi di bulan Syawal ini dan bulan-bulan seterusnya. Sebagaimana sabda Rasul mengatakan, sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab pada manusia di hari kiamat adalah sholat. Allah Azza wa Jalla berkata kepada malaikatnya, dan dialah yang lebih tahu tentang hambanya. Wahai malaikat, lihatlah amalan sholat hambaku. Apakah sholatnya sempurna atau tidak? Jika sholatnya sempurna, maka akan dicatat baginya pahala yang sempurna. Namun jika dalam sholatnya ada sedikit kekurangan, maka Allah berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki amalan sunnah. Jika hambaku memiliki amalan sunnah, Allah berfirman, sempurnakanlah kekurangan yang ada pada amalan wajib dengan amalan sunnahnya. Kemudian setelah amalan sholat, amalan-amalan yang lain akan diberlakukan sebagaimana amalan sholat. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Yang ketiga, selama Ramadan kita bisa dan ringan menjalankan puasa selama 1 bulan lamanya. 1 bulan lamanya tanpa jeda. Dan kita merasakan bahwa ketika puasa kita tidak hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum, tetapi kita merasa bahwa Allah dengan puasa tersebut telah mendidik kita untuk sabar, menjadi pribadi yang sabar, yang berpikir tentang setiap amalan itu kita hitung-hitung. Nah, maka di bulan Syawal dan seterusnya ini, mari kita laksanakan puasa. Kanjeng Rasul terkait dengan puasa Syawal juga telah bersabda, man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min syawalin kana qasiyamid dahari. Barang siapa yang sudah melakukan puasa Ramadan kemudian menambahkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah ia telah melaksanakan puasa sepanjang masa. Hadis riwayat jamaah ahli hadis selain Al-Bukhari dan An-Nasai. Jika puasa 6 hari di bulan Syawal sudah tertunaikan, maka mari kita laksanakan puasa sunnah yang lain, semisal Senin Kemis atau puasa Ayyamul Bid, puasa Daud dan sebagainya, untuk jaga-jaga jika puasa wajib kita ada kekurangan pahalanya. Jamaah rahimakumullah, selanjutnya di bulan Ramadan kemarin tangan kita juga mudah, ringan untuk memegang Al-Quran dan membacanya. Mari amalan-amalan itu kita laksanakan, jangan kita hentikan. Karena terkait dengan Al-Quran, beberapa hadis Rasul menunjukkan ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, Allah meningkatkan kualitas kita di hadapan Allah. Sabda Rasul, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Hadis riwayat Al-Bukhari, At-Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad dan Ad-Darimi. Dan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu, Nabi bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun
wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jamaah rahimakumullah, begitu Quran menjanjikan pahala yang dekat dan banyak jika kita mau berinteraksi dengan Al-Quran. Yang kelima, kebiasaan sedekah kita lanjutkan. Karena dengan sedekah ini Allah telah memfirmankan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Quran surat Ali Imran ayat 92. Nabi bersabda, inna shadaqatas sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sesungguhnya sedekah yang tersembunyi dapat meredam murka Allah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, demikian beberapa cara, mudah-mudahan takwa melekat di kita dan kita bisa melaksanakan amaliyah yang di Ramadan kita ringan melaksanakannya, maka di bulan Syawal dan seterusnya kita bisa melaksanakannya. Semoga Allah membantu kita, memberi kekuatan kepada kita untuk selalu beribadah dan meningkatkan ketaatan kita kepadanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsira kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.